中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan dari mata ular yang sangat gelap dan dingin. Heavenly Flame memiliki kekuatan destruktif terbesar di kekuatan dunia yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, sepertinya tidak ada seorang pun, kecuali para elit legendaris yang telah melatih Douki mereka sampai setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan yang gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius begitu segel val energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli tentang persaudaraan emas perak yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari Back Corner Region yang telah terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada Fallen Heart Flame yang ada di menara. Heavenly Flame itu sendiri sudah menakutkan. Heavenly Flame yang telah mengumpulkan dan membentuk sebuah kecerdasan sudah cukup untuk membuat orang lain bergetar karena ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang ini dari wilayah Black Corner mungkin orang yang tamak, tidak bermoral dan kejam, tetapi bahkan jika mereka diberi 100 kali keberanian mereka tidak akan berani mengulurkan tangan mereka kepada para siswa Akademi Batin. Siswa-siswa ini berasal dari seluruh benua. Sebagian besar dari mereka memiliki beberapa fraksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka terpisah. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah Black Corner akan mengalami kesulitan menahan amarah semacam itu. Selain itu, Yayasan Jianan Akademi secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua itu selama bertahun-tahun. Namun, ada beberapa hal yang jarang diambil kecuali jika benar-benar terjadi situasi hidup dan mati. Salah satu contoh adalah para tetua yang menjaga aula yang telah ditemui Xiao Yan ketika dia dan yang lainnya telah memasuki lembah misterius setelah mendapatkan 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya jelas tidak lebih lemah dari Hugan. Jika mereka melakukan intervensi, orang-orang ini dari wilayah Black Corner akan telah lama dikalahkan secara total. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi. Tatapan Suqian berkedip. Dia tiba-tiba menjerit keras dan benar-benar mengabaikan Breather Silver Gold serta banyak ahli dari Back Corner Region yang melihat mereka dengan kebencian sambil menangis kepada semua sesepuh. Semua sesepuh terkejut ketika mereka mendengar tangisan Suqian. Tatapan mereka menyapu para ahli dari daerah Black Corner yang ada di sekitar mereka. Mereka ragu sedikit sebelum menggerakkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas, menara pemurnian langit berkobar ki, dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari wilayah Black Corner dengan cepat berkumpul bersama setelah melihat aksi para sesepuh dari Akademi Batin. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas, menara pematrian ki berkobar yang bersinar. Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena tetua Akademi Batin terlalu sibuk berurusan dengan barang-barang mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang gelap menatap sesepuh yang akan keluar dalam melepaskan Douki mereka dengan maksud menyegel Heavenly Flame sekali lagi dan memberi Han Feng tawa aneh. Ban Lama tidak perlu cemas. Setelah pertempuran besar sebelumnya, para tetua Akademi Batin sudah sangat lelah. Di sisi lain, Heavenly Flame telah mengisi kembali kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan oleh api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa,
Kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia mendapatkan keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia tidak bodoh. Dia jelas tahu bahwa fondasi Akademi Jianan cukup kuat. Jika mereka benar-benar membuat marah mereka, kemungkinan bahwa setiap orang dari mereka akan menderita. Tujuannya hanyalah api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karena itu. Merebut Heavenly Flame dapat menyebabkan hubungan antara kedua pihak menjadi sangat buruk, tetapi masih ada celah antara itu dan perseteruan darah. Para ahli dari Akademi Jianan dalam pengasingan mungkin dapat menerima api surgawi yang direnggut, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah sesepuh terluka atau mati. Orang tua itu yang disebut Batua aku sedikit mengernyit ketika mendengar ini, tetapi hanya bisa mengangguk. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat mendalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, fraksinya sering berhadapan dengan unit penegak hukum Akademi dan akan menderita luka-luka dan kematian yang besar setiap saat. Tentu saja, mereka tidak mau melepaskan kesempatan langka ini untuk melukai Akademi. Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul mengikuti gelombang Douki dari para tetua di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas, para tetua telah mengalami beban yang sangat besar dari pertempuran besar tadi. Selama waktu itu Han Feng sedang berbicara, sosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati meremas ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil menahan ketakutan saat dia menatap pria muda berjubah hitam yang jaraknya cukup dekat. Sosok darah yang bergegas masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun, sosoknya sekarang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Penampilannya seolah-olah dia berada di napas terakhirnya dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari Black Corner Region di sekitarnya mungkin sedikit bersedih ketika melihat cara menyedihkan Fan Lao, namun mereka merasakan kejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama benar-benar berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh Kurus, pria muda meskipun kekuatannya. Seberapa kuatkah orang itu? Sek Leader Fan, apa Anda baik-baik saja? Han Feng juga terkejut sesaat oleh penampilan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum masuk ke mulutnya. Dia menghela napas panjang saat kemerahan ramping muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suaranya sedikit kering dan serak. Orang itu, Heavenly Flame, menahan saya. Kalau tidak, dia pasti menderita. Semua orang tentu saja tidak tahu apakah setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut. Mereka semua telah merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fan Lao dan Xiao Yan. Teknik Dou yang digunakan terakhir tidak lebih lemah dari Fan Lao. Itu mungkin bahwa bahkan tanpa masalah satu Douki menundukkan yang lain, kekalahan Fan Lao masih hanya masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pikiran berputar di dalam hatinya. Pria muda ini mampu mengalahkan 4 bintang Do Huang Fan Lao. Bahkan dengan penghapusan menahan afinitasnya berpose pada yang terakhir, kekuatannya harus berada dalam 5 bintang Do Huang. Jika saya harus bertemu dengannya sendirian, mungkin untuk mengalahkannya, meskipun Han Feng juga jelas tahu bahwa Xiao Yan mengendalikan Do teknik Wei yang kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain menyuling pil obat sebagai ahli alkimia tingkat 6. Tentu saja, dia tidak kekurangan barang bagus. Teknik kelas A, Do mungkin sangat jarang bagi orang lain tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya harus mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pria muda ini.
Setelah itu, saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan-lahan mengepak di belakang Xiao Yan saat dia menonton Fan Lao yang telah bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari daerah Black Corner. Dia tanpa sadar merajut alisnya. Orang tua yang cerdik ini. Sekarang ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, itu tidak akan mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia mampu melukai dirinya dalam pertempuran hari ini meskipun tidak mampu membunuhnya. Dia mungkin bahkan meninggalkan cedera yang sulit pulih sepenuhnya. Pada saat itu, orang tua ini akan mengalami kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari jenis taktik apa yang dia gunakan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan tatapannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. 4 mata saling memandang. Kedua belah pihak mengandung niat membunuh yang dingin dan padat yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiao Yan mengatupkan 5 jari tangannya perlahan. Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya saat ini, "Jangan sembrono." Orang itu memiliki cukup banyak orang yang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghadapinya bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang saya dapat meminjamkan Anda semaksimal mungkin. Saya akan mengulangi diri saya lagi. Kecuali Anda telah mencapai kelas Douwang, Anda harus mengurangi tabrakan dengan mereka. Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah berlatih Flame Mantra dan menelan Heavenly Flame. Meskipun ia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, satu Soul masih tidak meremehkan dia. Xiao Yan mengertakkan giginya dengan kejam. Dia ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang erat. Dia tidak bisa menjadi gegabah saat ini, namun, jika dia ingin maju ke Douwang, dia setidaknya membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Kesenjangan ini benar-benar terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak begitu mudah untuk dilanggar. Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia memutar kepalanya dan melemparkan tatapannya ke atas, menara pemurnian Qi langit berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor penting dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat maju ke kelas Douwang. Oleh karena itu, ia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing berisi pikiran mereka sendiri. Formasi pemeteraian yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang kuat. Namun, saat cahaya telah mencapai tingkat puncaknya, bagian atas, menara pemurnian langit berkobar, yang tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak seperti itu buru-buru menyebar, menghancurkan lingkungan awalnya menyedihkan sampai mereka benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Api tak terlihat yang melesat ke segala arah bagaikan badai saat ia dengan keras menabrak penghalang energi di sekitarnya. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda kolaps. Begitu tabrakan terjadi, ekspresi dari sejumlah sesepuh menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Batin? Surga sebenarnya telah berevolusi hingga hampir membentuk bentuk jasmani. Para ahli dari wilayah Black Corner yang melihat ular tak terlihat yang besar menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka tercengang. Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh Fallen Heart Flame. Segera setelah itu, wajahnya penuh sukacita yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu menembus penghalang antara Dou Huang dan Dou Zong. Suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Pithon api tak terlihat tampaknya menyadari bahwa segel itu akan pecah.
Ini segera mengayunkan ekornya dan tubuh besarnya seperti kilat karena membawa momentum yang menyebabkan bahkan ruang untuk bergetar karena dengan keras menghantam bagian dari penghalang energi. Retak, setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara yang jelas yang menandakan ia tidak dapat menangani beban besar. Sebuah garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para sesepuh sebelum mulai benar-benar menutupi penghalang energi seperti jaring laba-laba. Ekspresi Sukian sangat jelek saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan akan pecah. Dia tahu bahwa itu segel itu sudah gagal, kepala besar Pithon bertabrakan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan luar biasa itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, fragmen energi menari di seluruh langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur saat ini. Suara desisan aneh yang berisikan sukacita liar meletus dari mulut ganas yang besar dan tak terlihat dari Pithon seperti guntur pada saat penghalang energi rusak. Pithon api yang tak terlihat tidak melarikan diri segera setelah lolos dari hambatannya. Sebaliknya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang gelap, mata ular dingin menatap tegas pada Xiao Yan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat manusiawi. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.